Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Daud Alexander. Saya dari kelas TE angkatan 2023 dengan NIM 2305120449. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kalian, yaitu teknik hacking dengan untuk mata kuliah keamanan data dan informasi. Yang pertama saya akan menjalankan yang A recognize, yaitu menjalani tekan link web. Langsung saja ingin web, lalu mencari minimal 3 web yang Anda familiar dengan dan cari info tentang web tersebut. Baik, untuk ini di sini ada beberapa yang udah ada, langsung saja ya kita coba CSUI, mungkin kita kan UI ya, ui.ac.id. Ini yang pertama, website pertama ada domainnya diregister tahun 1995, awal tahun banget, setelah tahun baru. Lalu dan akan expire tahun ini di tanggal 10 di bulan 10 tanggal 1, dan terakhir kali diupdate itu pada tanggal 20 November. Statusnya oke. Lalu ini servernya, terus ini register informationnya itu diregister sama PT Cyber Indo gitu. Dan ini banyak ininya alamat dari registrarnya ini di Cyber 2, di lokasinya Jakarta, di Jakarta gitu, dan sebagainya. Ini raw datanya. Oke, setelah UI kita lanjut saja ke ITB ya, itb.ac.id. Nah, selain website akademik kan paling umum. Nah, ini juga munculnya sama, dan ternyata memang website ITB itu dibuat lebih lama setelah website UI. Kalau UI itu kemarin dibuat itu pada tanggal 1 bulan 1 juga di tahun 1995, tapi kalau ITB baru dibuat pada bulan 5 tanggal 18 Mei 1995, dan akan expire juga di tahun yang sama juga, di tanggal yang sama juga dengan website UI tadi, yaitu tanggal 1 bulan 10, mohon maaf. Dan terakhir kali diupdate itu lumayan berdekatan, itu di tanggal 3 Maret di tahun 2025. Dan ya, ini ada nama servernya juga ada, dan bedanya memang kalau tadi itu PT Cyber Indo ya kalau nggak salah, ini sekarang diregister oleh PT Digital Register Indonesia gitu. Dan alamatnya juga ada, dan ternyata ini di Yogyakarta gitu. Oke, selanjutnya yang akan dicek kalau gitu adalah its.ac.id. Kita cari. Nah, sudah ada, dan ternyata memang lebih pembuatan websitenya, domainnya lebih lama daripada ITB dan UI, itu 1998 di tanggal 1 dan bulan 1. Expiry-nya juga sama kayak website UI dan website ITB tadi, namun yang ini terakhir kali diupdate domain ini pada bulan 1 tanggal 15 gitu, 15 Januari basically. Dan ini punya registrar yang sama dengan website ITB, yaitu PT Digital Register Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta tadi gitu. Kalau mau dicek lagi domainnya bisa dibeli, mungkin langsung aja ya unesa.ac.id biar nggak bingung. Dan Unesa baru dibuat domainnya pada tahun 2001 di 19 Agustus ya 2001, dan expire-nya itu kita ternyata lebih lama, yaitu di tanggal 31 Oktober 2026, dan domain ini terakhir kali diupdate pada tanggal 30 Juli ya 2024 tahun lalu. Nah, registernya berbeda dari ketiga domain awal tadi. Ini PT Bisnet Q Nusantara yang berlokasi di DKI Jakarta. Kurang lebih begitu apa yang bisa saya ambil dari informasi yang bisa saya ambil dari di website UIS melalui domain-domain akademik yang ada di Indonesia ya, seperti ITS, ITB, UI, dan Unesa. Kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya di soal yang B. Jadi yang pertama kan sudah kalau pengecekan lewat website, menggunakan domain lewat website. Kali ini kita lakukan yang selanjutnya, itu yang B.
Nah, di sini seperti biasa sesuai instruksi, saya mulai dulu dari chemistry, menambahkan PC1 dan PC2 dan lalu disambungkan. Ya seperti praktikum lainnya. Lalu setelah menyambungkan, kita jalankan saja seperti biasa GNS3-nya, PC1 dan PC2 ya tentunya. Seperti biasa. Lalu kemudian ada software yang dibutuhkan, yaitu Free Port Scanner sama SAMP ya. Yang sudah diinstal tentunya seperti yang dibilang ada SAMP dan Free Port Scanner gitu. Lalu kemudian setelah di boot keduanya, kita akan langsung saja setting IP address-nya untuk keperluan praktikum nanti untuk scanning ya portnya. Yang untuk IP di PC1 itu satu IP address-nya 192.168.1 dan 1 itu kepencet duluan awalnya tadi ya, 1 dan 1, dan untuk gateway-nya itu 192.168.1 dan 2 gitu. Untuk di PC2 itu kebalikan dari yang ada di PC1. Yaitu untuk addressnya itu 192.168.1 dan 2. Tapi untuk gateway-nya itu kebalikannya 192.168.1 dan 1.
Kemudian untuk memastikan bahwa koneksinya sudah tersambung, kita cek dulu lewat command prompt di ping dari PC 1 ke PC 2. Ini saya pingnya ke PC 2 192 108 1 dan 2, dan ya ternyata tersambung. Ya, jadi ya kita pastikan dulu kalau addressnya tuh udah bener ya satu dengan yang lainnya, baru nanti kita lanjut. Lalu kemudian kita masukkan masing-masing software ke dalam PC-nya masing-masing ya, sesuai instruksi. SAM itu masuk ke di PC 1 di PC server ya. Lalu dan Freeport scannernya itu masuk di PC client PC 2. Dan kemudian nantinya harus diinstal ya, install tentunya ya.
Oke, setelah menginstal masing-masing software ya langsung saja di run. Untuk di Freeport Scanner itu IP address-nya kita mengambil IP dari PC 1 ya, yaitu 192.168.1 dan 1. Ingat ya untuk diubah. Lalu untuk TCP portnya itu kita hanya menggunakan 3 sesuai dengan port yang dimiliki oleh masing-masing modul yang diuji, yaitu Apache, MySQL, dan FileZilla. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah 21, 80, sama 3360 yang masing-masing ya seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu memegang port dari modul-modul yang akan diuji gitu. Nah, pertama kita coba scan dan ternyata voila, bisa. Tapi semuanya masih close karena memang belum di start. Nah, sebelumnya di saat pengujian ini sayangnya saya sama sekali tidak bisa menjalankan FileZilla. Entah kenapa memang saya lupa dalam instalasinya, lalai juga dalam instalasinya, jadi saya tidak bisa menggunakan FileZilla. Ya, kemudian karena tadi tidak bisa, kita lanjutkan saja. Ini awalnya portnya keduanya dimatikan lalu nyalakan kembali. Yang untuk kedua ini port ini saja, FileZilla tidak bisa, jadi bisa diabaikan saja untuk port 21-nya. Di sini kita lagi melakukan uji coba, yaitu kita mencoba mematikan port-port tersebut. Yang pertama kita mematikan MySQL, kita scan lagi dan ternyata memang tidak tersambung gitu. 3306 tuh ya. Lalu kita stop lagi Apache-nya. Kita scan ulang lagi. Ternyata ya sama sekali tidak connect ke modul manapun. Lalu kita coba start lagi keduanya. Portnya sama, itu 80 sama 3306. Pas di scan ulang ternyata kelihatan tersambung kembali begitu deh. Nah, sekian dari praktikum kali ini, tugas kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.